Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Zubesti dan teman-teman semuanya. Kali ini kelompok kami, kelompok 6, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Enterprise Resource Planning. Sebelum kami memulai presentasi pagi hari ini, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Najla Azharuza. Saya Khalid Setati. Saya Nova Fitria Silviani. Akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dan manfaat dari Enterprise Resource Planning yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, kita mulai dari pengertian dari ERP terlebih dahulu. ERP merupakan sistem perangkat lunak terpadu yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam perusahaan yang mencakup dalam produksi, persediaan, keuangan, sumber daya manusia, hingga pemasaran dan hubungan dengan para pelanggan. ERP berbentuk suatu aplikasi atau sistem yang bisa diakses melalui komputer atau platform berbasis web dan cloud. Sistem tersebut menghubungkan seluruh departemen dalam satu basis data yang terpusat, sehingga semua bagian dalam perusahaan dapat berbagi informasi secara real time, akurat, dan juga konsisten. Dengan adanya ERP, arus informasi menjadi lebih cepat, biaya operasional yang bisa lebih hemat, dan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan dengan lebih tepat dan lebih terukur. Jadi secara singkat, ERP berperan penting dalam menyelaraskan aktivitas operasional dan strategi perusahaan agar kinerja suatu perusahaan menjadi lebih optimal. Selanjutnya adalah manfaat dari Enterprise Resource Planning. Setelah memahami pengertian ERP, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari ERP itu sendiri. Yang pertama, ERP mendukung integritas lintas departemen. Semua fungsi utama seperti keuangan, produksi, logistik, dan sumber daya manusia saling terhubung dalam satu sistem. Dengan begitu, informasi yang dihasilkan menjadi seragam dan tidak terjadi duplikasi data. Yang kedua adalah ERP mampu meningkatkan efisiensi operasional. Proses yang sebelumnya manual kini dapat dilakukan secara otomatis, misalnya seperti pembuatan faktur, pengelolaan persediaan, serta pemrosesan pesanan. Yang ketiga, sistem ERP tersebut sendiri juga memberikan penghematan biaya dan waktu, karena perusahaan tidak perlu memelihara banyak sistem secara terpisah. Yang keempat, ERP mendukung perencanaan produksi yang fleksibel dan efektif, melalui perhitungan kebutuhan bahan baku dan penjadwalan produksi sehingga lebih akurat. Yang kelima, ERP memudahkan monitoring dan pelaporan kinerja karena data tersaji secara real time, sehingga manajemen dapat dengan cepat melihat performa suatu perusahaan. Yang keenam, ERP juga membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar pegawai, menjaga keamanan data perusahaan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis dengan informasi yang valid dan terbaru. Dan yang terakhir, semua keunggulan tersebut secara langsung dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing perusahaan di tengah ketatnya persaingan bisnis antar perusahaan. Oke, materi selanjutnya itu ada evolusi dari ERP. Untuk evolusi ini terbagi menjadi 5 tahap. Untuk tahap pertama itu disebut sebagai Material Requirement Planning atau MRP. Pada tahap ini, sistem hanya berfokus pada pengelolaan persediaan dan perencanaan produksi supaya proses produksi berjalan lebih efisien. Untuk lalu masuk ke tahap kedua, yaitu Closed Loop MRP pada tahun 1970-an. Bedanya, sistem ini sudah bisa memberikan umpan balik atau feedback untuk memperbarui rencana produksi kalau ada perubahan. Fungsinya ini mencakup persediaan, produksi, dan engineering. Selanjutnya itu ada tahap ketiga, yaitu MRP 2 pada tahun 1980-an. Versi ini jauh lebih lengkap karena sudah mencakup keuangan dan sumber daya manusia. Jadi sistem ini mulai menyentuh banyak bagian dalam perusahaan. Kemudian muncul tahap keempat, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning pada tahun 1990-an. Nah, disinilah konsep integrasi penuh mulai diterapkan. ERP ini menghubungkan bagian organisasi mulai dari keuangan, produksi, SDM, bahkan sampai distribusi, dan semuanya bisa dikelola secara real time atau terpadu. Terakhir itu tahap kelima, yaitu ERP 2 atau Extended ERP pada tahun 2000-an. Pada tahap ini, sistem ERP tidak hanya mencakup bagian internal perusahaan, tetapi juga dapat terhubung dengan pihak eksternal seperti pemasok dan pelanggan. Fungsinya ini semakin luas, termasuk supplier management, sales and marketing, and customer support. Sekarang perkembangan ERP ini masih terus berjalan. Contohnya itu ada Cloud ERP, Mobile ERP, Social ERP, dan Two-Tier ERP yang menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan efisiensi yang lebih tinggi.
Selanjutnya saya akan membahas terkait modul-modul yang ada di ERP. Nah, ERP ini merupakan sistem yang bersifat modular. Artinya di sistem ini terdapat beberapa bagian yang disebut dengan modul. Nantinya modul ini akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola proses bisnisnya. Terdapat beberapa modul yang umum digunakan. Yang pertama itu ada modul finansial. Modul ini berfungsi untuk mencatat seluruh keuangan perusahaan, seperti misalnya ledger dan juga payable dan lain-lainnya yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Yang kedua ada human resource and payroll. Nah, modul ini berfungsi untuk mencatat seluruh keseluruhan yang berhubungan dengan karyawan, misalnya peningkatan skill untuk karyawan atau juga pencatatan gaji untuk karyawan ada di modul ini. Yang ketiga ada siklus pendapatan atau order to cash. Nah, ini tuh untuk mencatat seluruh pendapatan yang didapatkan perusahaan, seperti misalnya penerimaan pesanan atau juga penerimaan kas. Selanjutnya ada purchase to pay atau siklus pengeluaran. Nah, ini nantinya modul ini berfungsi untuk mencatat seluruh pengeluaran yang terjadi di perusahaan, seperti misalnya pembelian barang atau lain-lainnya. Yang kelima ada modul manufacturing atau siklus produksi. Nah, modul ini itu berfungsi untuk mengatur seluruh produksi dari awal hingga akhir, seperti misalnya biaya bahan baku dan juga work in process dan lain-lainnya yang mendukung perusahaan dapat memproduksi barang itu secara efisien. Lalu yang keenam ada project management atau manajemen proyek. Modul ini berfungsi membantu perusahaan untuk mengelola proyek dari awal hingga akhir, sehingga nantinya yang dihasilkan itu sesuai dengan anggaran biaya dan juga waktu yang telah ditentukan. Nah, modul yang ketujuh itu ada customer relationship management. Nah, modul ini berfungsi untuk membantu mengelola hubungan antara perusahaan dan juga konsumen. Seperti apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh konsumen sehingga nantinya kita dapat mengetahui pasar tersebut. Yang kedelapan ada sistem tools. Nah, sistem tools ini yang menghubungkan atau mengintegrasikan keseluruhan modul-modul yang tadi telah disebutkan. Dan modul ini bersifat master sehingga sangat membantu perusahaan untuk mengelola bisnisnya secara efisien. Selanjutnya ada model-model pada ERP. ERP memiliki 3 model. Yang pertama itu ada on-premise ERP. On-premise ERP ini merupakan sistem ERP yang dipasang dan juga dijalankan langsung pada server milik perusahaan. Model ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar karena membutuhkan tim IT dan juga infrastrukturnya sendiri. Nah, keunggulan dari model ERP ini tentunya perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap data-datanya dan juga bagaimana sih ERP ini digunakan dalam perusahaan sehingga menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Namun on-premise ERP ini memiliki kekurangan, yaitu biayanya cukup besar di awal karena kan membutuhkan tim IT sendiri dan juga infrastrukturnya sendiri, sehingga model ini cocok digunakan untuk perusahaan besar yang memiliki keuangan stabil. Yang kedua ada Cloud ERP. Cloud ERP ini merupakan sistem ERP yang dijalankan melalui internet dan dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga. Nantinya pengguna hanya perlu membayar untuk berlangganan dengan sistem ERP yang ini. Keunggulan dari model ini adalah memiliki fleksibilitas akses karena sistem dapat digunakan di mana saja dengan fitur internetnya. Nah, sistem ini dilengkapi fitur modern seperti pelaporan otomatis dan pembaruan sistem otomatis. Namun, Cloud ERP ini memiliki kekurangan, yaitu keamanan data, karena kan nantinya data-data perusahaan kita akan ditransfer oleh pihak layanan ketiga ini. Yang ketiga yaitu hybrid ERP. Hybrid ERP ini merupakan penggabungan antara on-premise ERP dan juga Cloud ERP, di mana sebagian sistemnya itu bisa di-download di server lokal dan sebagian itu diakses melalui internet. Keunggulan dari sistem ERP hybrid ini memiliki fleksibilitas yang sama seperti hybrid ERP, namun juga memiliki kekurangan karena nantinya akan ada kompleksitas antara pengguna yang server lokal dan juga yang diakses di internet. Kemudian untuk keamanan datanya sedikit lebih aman karena ada data-data yang sudah disimpan di perusahaan dan ada juga data-data yang diberikan oleh pihak layanan ketiga. Oke, materi terakhir itu ada aplikasi ERP di perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan contoh 3 aplikasi ERP. Yang pertama itu ada SAP atau System Application.
and Products in Data Processing. Jadi SAP ini dikembangkan oleh SAP AG atau perusahaan asal Jerman yang berdiri sejak tahun 1972 oleh 5 karyawan dari IBM. Awalnya, SAP ini dibuat untuk mendukung industri manufaktur, tapi sekarang sudah bisa dipakai di berbagai sektor bisnis, keuangan, logistik, distribusi, dan manajemen persediaan. Di Indonesia sendiri, SAP mulai digunakan pada tahun 1990-an oleh Astra International, Toyota Manufacturing, dan Indofood. SAP memiliki banyak sekali modul, contohnya itu dari akuntansi, penjualan, distribusi, manufaktur, perencanaan produksi, pengadaan, sumber daya manusia, sampai penggajian. SAP juga memiliki kelebihan, yaitu bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan dan bisa diintegrasikan dengan software lain. Jadi perusahaan bisa bekerja lebih efisien dan fleksibel. Oke, kedua itu ada Oracle atau PeopleSoft. Oracle ini adalah perusahaan dan perangkat lunak besar asal Amerika Serikat. Salah satu produknya yang terkenal yaitu adalah PeopleSoft. PeopleSoft itu awalnya merupakan perusahaan independen yang berdiri tahun 1987, lalu diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2005. PeopleSoft berfokus pada manajemen sumber daya manusia, tapi kemudian berkembang mencakup CRM, keuangan, supply chain, project management, dan masih banyak lagi. Keunggulan PeopleSoft itu dia bisa menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan efisiensi biaya, dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Sekarang, lebih dari 12.000 perusahaan menggunakan PeopleSoft ini dengan pendapatan tahunan lebih dari 2,3 miliar USD. Jadi, bisa dibilang sistem ini sangat dipercaya oleh banyak perusahaan-perusahaan besar. Nah, yang terakhir itu ada Zahir ERP atau salah satu ERP buatan Indonesia. Jadi Zahir ERP ini dikembangkan dengan konsep software as a service, artinya dia tuh berbasis cloud dan bisa diakses lewat internet tanpa harus diinstal terlebih dahulu di komputer. Dengan sistem berbasis web ini, pengguna bisa mengaksesnya dari mana saja, bisa menggunakan laptop, komputer, atau bahkan smartphone. Zahir ERP ini punya banyak sekali fitur atau modul seperti manajemen stok dan gudang, pembuatan faktur, pengelolaan hutang piutang, laporan keuangan secara otomatis, multi departemen dan manajemen aset, dan juga CRM. Untuk Zahir ERP ini dia memiliki kelebihan sistemnya itu praktis, real time, dan fleksibel. Jadi ini dia cocok untuk perusahaan kecil atau bahkan besar yang ingin operasionalnya lebih efisien. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.